Ya, baik. Jadi pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya bersama di perkuliahan basis data terapan ya. Jadi semoga semuanya diberi kesehatan. Sebagai disclaimer, saat ini saya sedang isoman ya, jadi tidak di tempat kerja saya biasa. Tadi nyoba setting-setting kok kayaknya tadi audionya kok nggak mau masuk ya. Ininya bentrok kayaknya antara mic-nya di OBS sama mic-nya di apa? Di Google Meet ini kok kayaknya berebut ya. Dan akhirnya alhamdulillah sudah bisa. Ya, jadi kita lihat sekarang untuk materi hari ini ya. Kita lihat slide-nya ya. Jadi kita mulai aja langsung ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas yang pertama ya, yang dasar sekali, yaitu pengantar basis data ya. Jadi apa capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini? Capaian pembelajarannya adalah setelah selesai pertemuan ini saudara diharapkan mampu menjelaskan prinsip basis data. Jadi ini ada pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan yang saudara bisa jawab. Yang pertama adalah, apakah Gramedia itu adalah perpustakaan? Ya atau bukan? Jawabannya. Iya apa bukan? Bukan Pak. Bukan Pak. Tapi toko buku Bukan kan, Pak? Pak. Bukan ya. Pak. Bukan Pak. Tapi toko buku ya. Ya. Jadi Gramedia itu walaupun di dalamnya itu ada buku ya, mirip dengan perpustakaan ya. Kalau kita lihat layoutnya antara Gramedia dan perpustakaan mirip ya. Bukunya ditata di rak, kemudian disusun berdasarkan topik ya. Ada buku agama, ada buku teknik, ada buku SD, TK ya. Itu kan di organisasi kan ya, diatur gitu ya. Tapi Gramedia bukan perpustakaan ya. Yang kedua, apakah pasar hewan adalah kebun binatang? Bukan. Bukan juga ya. Bukan Pak. Bukan Pak. Juga bukan ya. Padahal mirip juga kan ya. Pasar hewan dia ada binatang dimasukkan ke dalam kandang gitu ya. Tapi dia bukan kebun binatang ya. Ada perbedaan yang mendasar gitu kan ya. Sekarang kita lihat di bagian komputer sekarang ya. Apakah saudara dapat menyimpan data pada Microsoft Word misalnya? Misalkan saudara ingin menyimpan data mahasiswa peserta di kelas ini misalnya ya, di kelas BDT ini di dalam Microsoft Word bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Excel? Bisa. Bisa Notepad? Bisa Pak. Bisa juga. Simpan di file system? Bisa juga Pak. Bisa Bisa juga. Apakah empat aplikasi ini dapat disebut sebagai basis data? Enggak Pak. Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Silakan. Tadi apa? Saya kurang jelas suaranya. Coba. Ya Pak, tidak bisa disebut sebagai basis data. Tidak bisa. Alasannya apa, Mas? Alasannya mungkin karena keempat ini kurang luas gitu Pak. Terus terbatas buat ngelola datanya, cuma bisa ditulis sama paling dihapus atau enggak disimpan tapi nggak dalam jumlah banyak gitu Pak. Ya, betul sekali ya, karena kurang luas atau karena masih terbatas ya. Jadi walaupun dia bisa menyimpan data ya, di Word kita bisa nyimpan data mahasiswa misalnya atau data penjualan misalnya ya. Bisa di Word, bisa di Excel, bisa Notepad, file system juga bisa. Tapi ini semua empat-empatnya ini bukan basis data ya.
Nah, lantas apa itu basis data ya? Jadi kita lihat di sini sederhana sekali ya. Basis data itu adalah sekumpulan data yang dikelola oleh database management system ya. Jadi di sini ada yang namanya DBMS ya. Jadi basis data itu dia adalah aplikasi DBMS-nya itu ya, database management system. Dia yang mengelola datanya ya. Jadi DBMS di sini dia pada umumnya memiliki fitur-fitur ya, yang tadi katanya tadi yang Mas yang sebelumnya ya, saya nggak tahu namanya, nggak kelihatan di layar saya, kurang luas ya, fiturnya masih terbatas ya. Nah, DBMS itu dia memiliki fitur-fitur di sini. Yang pertama adalah fitur untuk membuat database baru ya. Kemudian menspesifikasikan skema ya. Apa itu skema? Skema itu adalah struktur data secara logical ya. Jadi kalau ada yang logical, pasti nanti ada namanya physical ya. Jadi untuk yang skema dia sifatnya logical, nanti di pemodelan data itu ada juga yang pemodelan yang physical. Bagaimana cara membuat database, menspesifikasikan skema ini bagaimana caranya? Caranya menggunakan bahasa yang disebut dengan data definition language ya. Kita bisa menggunakan SQL misalnya ya untuk DDL-nya ya. Itu yang pertama ya, membuat database dan skema. Kemudian berikutnya yang kedua, kita dapat melakukan query ya terhadap data ya, serta memodifikasi data ya menggunakan bahasa tertentu. Misalnya menggunakan SQL yang banyak digunakan ya untuk basis data relasional. Jadi untuk melakukan query disebut dengan query language ya. Sedangkan untuk memodifikasi data ini disebut dengan data manipulation language atau disingkat biasanya DML ya. Ini semuanya biasanya berupa SQL ya. Jadi SQL ini dia bisa untuk DDL, bisa untuk query, bisa untuk DML ya. Jadi itu ya. Query itu apa? Query itu kita ingin bertanya kepada DBMS ya. Jadi misalnya berapa nilai rata-rata ya, ada berapa nilai total ya, nanti kita lihat detailnya ya. Jadi query ini adalah bagaimana kita bertanya tentang data, nanti akan dijawab oleh DBMS ya. Jadi ini kata kuncinya adalah ask ya. Jadi query ini kita gunakan untuk ask, untuk bertanya. Kalau data manipulation language ini untuk mengupdate ya, update, insert, delete ya. Nah, itu dia manipulasi. Kalau query ini biasanya ask atau biasanya dia menggunakan kata kuncinya select ya. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi juga sudah disebutkan ya tadi oleh yang sebelumnya tadi menjawab ya. Jadi DBMS ini bisa mendukung penyimpanan berukuran yang relatif sangat besar ya. Jadi untuk ukuran data yang sangat besar ini bisa disimpan di database. Kemudian yang keempat, dia memiliki sifat handal ya. Artinya dia dapat melakukan recovery atau pemulihan ketika terjadi failure ya, kegagalan gitu ya. Jadi misalnya servernya crash atau hang gitu ya, itu dia bisa recovery. Atau mungkin servernya harddisknya korup ya, jadi itu masih bisa direcovery dengan menggunakan backup misalnya ya. Itu yang DBMS. Kemudian yang kelima biasanya dia mendukung pengaturan akses ya kepada sejumlah pengguna secara serentak. Jadi bisa dipakai bersama-sama gitu ya. Jadi ini adalah fitur-fitur yang ada di DBMS ya.
Kemudian ini perkembangannya ya, teknologi database ini sudah ada sejak tahun 60-an ya. Ini awalnya dari file system plus plus, ini maksudnya file system yang ditambah dengan kemampuan khusus ya. Jadi bukan file system biasa, tapi dia lebih bisa dilakukan query gitu ya. Kemudian ada RDBMS ya, Relational Database System, tahun 70-an ya. Kemudian yang ketiga ini ada database ukuran atau skala kecil. Ini maksudnya adalah saat ini kan ukuran dari device itu kan mengecil ya. Bahkan HP itu sekarang, smartphone itu dia sudah setara dengan komputer yang mungkin zaman dulu ukurannya sebesar lemari mungkin ya, atau mungkin satu ruangan penuh. Sekarang sudah bisa masuk kantong ya. Nah ini jadi database yang dulunya harus berjalan di komputer yang besar, sekarang bisa jalan di smartphone atau di embedded mungkin ya. Ketika Telkom itu menggunakan embedded system, bisa dia jalan di sana. Kalau kita bicara untuk data yang sederhana, yang jumlahnya sedikit, ada yang namanya menggunakan XML ya. Jadi XML ini singkatan dari Extensible Modeling Language ya. Jadi semacam struktur data gitu ya. Nanti kita bisa melakukan query terhadap data tersebut. Kemudian ada pula yang skala besar ya. Ini adalah big data. Misalnya pada Google, Amazon, Facebook, Instagram, yang datanya banyak. Nah itu menggunakan big data ya. Kemudian siapa pengguna dari DBMS ya? Jadi ini kan DBMS ini kan suatu software gitu ya. Pasti ada aktor-aktornya ya. Ada usernya. Usernya siapa? Yang pertama adalah pengguna konvensional ya. Ini adalah manusia. Dan ada juga aplikasi yang sebagai klien ya. Disebut juga dengan klien. Dia ngapain dia terhadap DBMS-nya? Kalau yang pengguna konvensional dan aplikasi, maka dia perannya adalah meminta dan memodifikasi data ya. Meminta ini query ya. Untuk meminta ini query. Yang memodifikasi ini berarti ya update dan transaction ya. Kemudian yang kedua adalah database administrator ya. Siapa itu database administrator? Orang yang bertugas untuk mengelola struktur dan skema basis data. Jadi dia yang akan mengelola, kemudian mendefinisikan struktur atau skema basis data, termasuk dia yang mengatur ya, atau memelihara basis data tersebut ya, itu adalah administrator. Jadi ada yang menyiapkan skema, ada yang mengisi basis data ya. Siapa yang mengisi? Yang mengisi yang nomor 1 ya, yang menyiapkan yang nomor 2. Jadi secara umum ada 2 peran ya di sini ya. Kemudian kita lihat sekarang struktur dari DBMS ya. Jadi dia itu kompleks ya. Fiturnya luas, fiturnya banyak ya. Jadi DBMS ini ya sebesar ini ya. Ini ada usernya. Ini ada adminnya. Admin ngapain dia? Dia menjalankan DDL ya. Jadi DDL ini dijalankan oleh admin. Create table misalnya, itu admin yang melakukan. Tapi kalau select, update, delete, itu yang melakukan adalah user atau application ya. Kemudian transaction juga user atau application. Jadi di sini terpisah, ada 2 engine di sini ya. Ini katakanlah ini engine A, ini engine B ya. Engine A bertugas untuk menangani query ya, termasuk update ya. Sedangkan engine B menangani transaction. Dan di sini ada engine C, dia untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan struktur ya atau skema ya dengan menggunakan DDL tadi. Jadi ada 3 ini ya, ada 3 secara umum ada 3 jenis ini ya, 3 jenis interaksi di sini ya, query, transaction sama
DDL nih ya. Kemudian dia akan dieksekusi. Ini untuk memproses query dan DDL. Nah, kemudian yang berbeda di sini adalah transaksi manager ya, dia ada di logging and recovery ya. Jadi untuk transaksi manager dia tidak melalui execution engine ya. Ini mungkin antar basis data dia beda-beda arsitekturnya ya. Tapi mungkin saudara akan saya jelaskan ya. Secara umum, apa itu logging dan recovery ya? Logging, log itu apa? Semacam catatan gitu ya. Jadi setiap aktivitas, bertambahnya data, berkurangnya data, itu masuk ke dalam log ya. Jadi catatan. Jadi misalkan hari Jumat jam 7.00 ada data bertambah gitu ya. Itu masuk log ya. Semacam riwayat history gitu ya. Jadi setiap activity itu ada lognya. Ketika terjadi error, itu juga masuk ke dalam log ya. Kemudian satu lagi adalah recovery ya. Recovery ini biasanya kalau transaksinya gagal ya. Kalau yang transaksi itu dia harus ya atau tidak ya, tuntas atau tidak sama sekali. Nanti kita lihat ya. Ini sangat bergantung dengan recovery ya, khususnya nanti yang transaction. Kemudian di sini ada komponen namanya concurrency control. Itu dia untuk mengatur user yang mengakses atau proses yang berjalan secara bersamaan dalam waktu yang sama ya. Jadi mungkin ada beberapa proses atau beberapa user atau aplikasi yang mengakses dalam waktu bersamaan ke dalam database ya, maka yang mengatur adalah concurrency control ini ya. Jadi kalau misalnya ada satu data dikeroyok dua orang, misalnya di sini ada data A di sini ya. Ini dikeroyok dua aktor ya. Ini aktor AA dan aktor AB. Aktor AA ingin mengakses data A. Aktor AB juga ingin mengakses data A. Rebutan ya, berebut. Nah, siapa yang didulukan? Karena nggak bisa diakses bersamaan ya. Jadi salah satu harus menunggu atau mengalah sebelum mengakses data A ya. Maka ini akan ditentukan oleh concurrency control ini ya. Jadi nanti concurrency control akan memutuskan apakah ini bisa diakses bersamaan atau harus bergantian ya. Kalau harus bergantian, maka dia akan dimasukkan ke dalam log table, kunci ya. Misalnya AB ingin mengakses A, sedangkan A itu dia tidak boleh diakses bersamaan. Harus gantian ya. Maka yang AB mungkin akan disuruh menunggu dulu ya. Jadi ini di lock dulu yang di sini ya. Yang akses ini di lock. Jadi yang bisa mengakses adalah yang AA saja. Ketika AA selesai, baru ini locknya dibuka gitu ya. Jadi DBMS ini memungkinkan akses secara concurrent ya. Kemudian ada buffer ya. Oh, belum buffer, index dulu ya. Index ya. Ini tujuannya ya semacam kalau saudara baca buku kan di belakang ada indeks gitu ya. Ini untuk mempercepat pencarian ya. Jadi software itu juga logikanya sama ya. Misalkan ketika ingin mencari data, daripada langsung nyarinya di sini, lebih baik dibaca indeksnya dulu. Atau daftar isi mungkin ya. Kalau buku itu di indeks itu di belakang ya, ada daftar istilah itu ya. Misalkan saudara cari istilah database, di dalam buku database di belakang sendiri ada indeks ya. Saudara nanti tahu bahwa istilah database muncul di halaman sekian gitu ya. Jadi ini untuk mempercepat pencarian ya. Nah, indeks ini biasanya terhubung dengan buffer ya.
Buffer ini dia untuk penampung sementara ya, ini penampung sementara ya. Jadi ya untuk data-data yang sering diakses ya, khususnya untuk data yang sering diakses ya. Data yang sering diakses ini biasanya masuk ke dalam buffer ya. Jadi dia kalau mau ngambil data tidak diambil dari yang ini karena ini cenderung lambat ya, ini ya. Cenderung lambat. Kalau yang buffer ini dia cenderung cepat ya. Tapi buffer ini ukurannya kecil ya. Kalau storage itu ukurannya besar. Jadi ada tempat kecil yang sangat cepat ini untuk meletakkan data-data yang sering diakses dan mungkin data-data yang mengantri ya. Jadi yang sering diakses dan yang mengantri. Data yang mengantri. Jadi bisa jadi ada input dari user ya. Misalnya user, katakanlah begini ya, ini ada user, kemudian dia nginput data 100 data per detik. Jadi dia bisa nginput data 100 data per detik. Sedangkan storage, ini adalah storage-nya ya. Ini dia kemampuannya hanya 50 per detik. Nah ini kan bisa crash ya storage-nya ya. Atau datanya bisa korup ini. 100 data per detik dimasukkan ke dalam storage yang hanya bisa 50 data per detik. Nah di sini bisa dimasukkan melalui buffer ya. Buffer mungkin dia memiliki kemampuan sampai 1000 data per detik. Jadi nanti di sini ditampung dulu di buffer ya, sampai dia selesai usernya. Misalkan usernya akan memasukkan 500 data. Kalau 500 data berarti dia butuh 5 detik ya. Jadi buffernya akan megang dulu dia. Karena storage-nya nggak mungkin, kecepatannya terlalu rendah ya. Jadi masuk dulu di buffer. Kemudian buffer baru setelah itu dia pelan-pelan memasukkan ke storage ya. Jadi yang data yang sudah masuk ke storage, data yang di buffer akan dihapus ya. Karena dia sudah dipindahkan ke storage. Jadi dia hanya sementara saja sifatnya buffer itu. Berarti bisa untuk antrian, bisa juga untuk akses yang cepat ya. Kalau dia bisa 1000 per detik, berarti dia juga bisa diakses mungkin 2000 per detik ya. Misalnya seperti itu. Ada buffer, kemudian ada storage manager, ini juga mungkin hanya penghubung ya antara buffer dan storage supaya nanti kapan dia harus di buffer, kapan dia bisa langsung ke storage gitu. Jadi secara umum komponen dari DBMS ini seperti ini ya. Jadi namun tidak semua DBMS dia memiliki model yang lengkap ya. Ada yang lebih sederhana, ada juga mungkin yang lebih canggih daripada ini. Nah ini kita lihat sekarang yang query update transaksi ya. Ini kalau kita rujuk di gambar sebelumnya itu yang ini ya. Ini ada query, kemudian update dan transaction ya. Jadi ini dilakukan oleh user ya, user atau apps ya, user atau aplikasi. User atau aplikasi bisa melakukan query ya. Ini contoh query ya, ilustrasinya ya. Jadi yang query misalnya tampilkan rata-rata IPK mahasiswa angkatan 2021. Tampilkan rata-rata IPK mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. Ini bisa kita query ya. Jadi kita bertanya kepada DBMS tentang data ya. Jadi ini kan seolah-olah kita tanya ya. Kita tanya ke DBMS-nya menggunakan bahasa misalnya SQL ya. Kemudian update ya. Ubah nilai BDT mahasiswa dengan NIM 1234 menjadi A misalnya. Atau tambah peserta dengan NIM 1234 ke kuliah BDT kelas A. Ini adalah interaksi update ya. Kemudian yang ketiga transaksi ya. Ini bedanya apa ya transaksi ini? Transaksi contohnya ya, transfer uang dari rekening A ke rekening B sejumlah 1000. Kirim stok barang dari gudang A ke toko B sejumlah 50. Nah, di sini
Bisa kita lihat ya. Untuk yang transaksi misalnya dari rekening A ke rekening B ya. Rekening A ke rekening B ada transaksi sejumlah 1.000. Transaksi itu bisa jadi dia gagal, bisa jadi dia berhasil. Kalau berhasil, maka saldo dari A berkurang 1.000, saldo B ini bertambah 1.000 gini ya. Itu kalau berhasil ya. Tapi kalau gagal, misalnya rekening A saldonya cuma 500, dia transfernya 1.000, itu kan gagal ya. Kalau gagal, maka saldo rekening A tetap ya. Saldo rekening B juga harus tetap ya. Jadi saldonya ini tetap. Ini juga saldonya tetap ya. Namun gimana kalau rekening A saldonya cukup tapi rekening B diblokir ya? Rekening A cukup, saldonya rekening B diblokir. Berarti saldo A sudah diambil ya, terdebit ya. Min 1.000. Tapi karena saldo B-nya ini dia terblokir, dia tetap aja ya, tetap ya. Nah, karena ini min 1.000 ternyata nggak nyampe, maka dia harus di plus 1.000 lagi. Ini transaksi, jadi dia harus konsisten ya. Jadi dia itu harus gagal total, berhasil atau ya apa ya istilahnya ya, berhasil semua atau gagal total. Kalau ada satu yang gagal, maka gagal semua ya. Kalau semuanya berhasil baru dianggap berhasil. Itu transaksi. Kalau yang contoh yang pertama ini di sini berhasil ya. Kalau yang kedua ini dari awal sudah gagal ya. Ini nggak ada masalah. Yang ini berhasil. Katakanlah ini berhasil karena dia sebenarnya nggak nyampe ya. Kalau yang contoh ketiga, yang A berhasil transfer karena saldonya cukup, tapi yang B gagal ya karena dia diblokir rekeningnya. Sehingga ini dua-duanya ini adalah gagal ya. Minimal satu gagal maka dia gagal. Kalau semuanya berhasil maka dia berhasil. Itu transaction ya. Jadi tadi lebih kompleks ya untuk transaksi. Kalau kita lihat di gambar sebelumnya, wah ini ada transaction manager ini ya. Transaction manager ini itu dia memastikan ya. Jadi kalau dia sampai gagal, maka dia pakai yang recovery ya. Recovery dan loggingnya itu nanti akan digunakan untuk rollback istilahnya ya. Jadi yang ini dia setelah dikurangi kemudian ditambah, ini biasanya disebut dengan rollback transaction ya, dikembalikan ke posisi awal karena ada satu yang gagal gitu ya. Ini transaksi. Ini prinsip-prinsip dari transaksi ya. Jadi yang pertama ini atomicity ya, artinya semua atau tidak sama sekali ya. Jadi ini untuk transaction ya, sifat-sifatnya ACID, acid. Yang kedua konsistensi, ini terkait dengan constraint atau batasan ya, dan ekspektasi terhadap hubungan pada elemen data. Jadi contohnya apa konsistensi ya? Misalnya IPK tidak boleh negatif ya. Nah jadi kalau sampai ada transaksi menyebabkan IPK-nya negatif, maka transaksinya harus dibatalkan dan IPK-nya harus di rollback ke versi yang sebelumnya. Misalnya IPK-nya dari 4 misalnya, kemudian diupdate jadi -1. Nggak boleh dia di rollback lagi ke yang sebelumnya. Kemudian isolation, jadi ini diproses terisolasi ya, seolah-olah tidak ada transaksi lain yang sedang berlangsung pada waktu yang sama ya. Nanti ketika ada bentrok, nanti akan di rollback dia. Kemudian durability ya, jadi artinya efek terhadap database akibat transaksi tidak boleh hilang ya setelah transaksi selesai. Jadi kalau tadi saldonya ada transfer ya, maka saldonya yang setelah transaksi itu harus tetap seperti itu ya. Tidak kembali lagi ke versi awal ya jika transaksinya berhasil ya. Jadi transaksi yang berhasil dia tidak di rollback lagi. Jadi
tetap tersimpan ya. Jadi efeknya durable, bertahan lama itu. Ya, jadi mungkin itu dulu ya. Nanti berikutnya kita akan mulai mungkin melihat tentang bagaimana database relasional ya. Ada tabel, ada relasi gitu ya. Jadi untuk hari ini saya kira cukup ya pembahasan kita tentang apa tadi, prinsip basis data ya. Jadi kalau saudara sudah bisa menjelaskan ya, menceritakan kembali mungkin tadi secara singkat dengan kata-kata saudara sendiri tentang prinsip basis data, itu artinya saudara sudah mencapai ya untuk pertemuan kali ini. Ya mungkin itu ya, silakan bila ada yang ingin ditanyakan ya. Mas Hoirian silakan. Permisi Pak, apakah suara terdengar? Iya, suaranya terdengar Mas. Ini Pak, saya mau bertanya Pak, perbedaannya tadi data dan metadata apa ya Pak? Sama satu lagi, server itu apakah termasuk DBMS apa bukan ya? Itu sih Pak. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan data dan metadata. Ini ya, ada metadata ini Mas ya. Jadi metadata itu adalah datanya data sebenarnya ya. Meta itu levelnya di atas ya. Ada fisika, ada metafisik. Jadi data didefinisikan oleh metadata. Jadi misalnya file MP3 misalnya ya. File MP3 kan audio ya. Metadatanya apa? Misalnya ada judul, ukuran, bitrate, kemudian ada apa nama lagi itu, tanggal misalnya ya, artis, album, tahun. Ini adalah metadata ya. Datanya adalah file MP3 ya. Metadatanya ada judul, ukuran, bitrate. Nah, mungkin seperti itu ilustrasinya Mas. Datanya data. Itu metadata. Jadi ketika kita ingin mendeskripsikan suatu data, maka kita membuat data baru yang namanya metadata. Bagaimana Mas? Sebelum saya lanjutkan. Berarti ini Pak, berarti data metadata itu lebih kecil daripada data berarti Pak? Metadata Lebih kecil daripada data berarti Pak ya? Lebih spesifik gitu? Iya, metadata itu adalah data yang mendeskripsikan data. Oke Pak. Sudah paham ya? Iya, data mendeskripsikan data. Nanti bisa jadi ada metadata misalnya. Kalau kita ingin mendeskripsikan metadata, berarti ya metadata. Kalau kita ingin mendeskripsikan lagi, jadi ya metadata. Jadi yang levelnya abstrak atas itu gitu terus nanti. Pokoknya meta itu berarti di beyond ya, di luarnya itu. Kalau dalam hal ini dia ya, kalau contohnya tadi MP3 ya seperti ini. Jadi judul ini ada suatu file MP3 ya, misalnya katakanlah judulnya adalah ABC gitu aja ya, abc.mp3 ya. Ini judul lagunya apa misalnya? Judul lagunya DEF ya, ukurannya 30 MB, bitrate-nya 128 gitu ya. Jadi dia tuh bukan berisi datanya, tapi dia berisi deskripsi terhadap data tersebut ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah ini ya, server dan database ya. Jadi server itu kan dia ada dua sudut pandang ya. Server itu bisa dipandang sebagai
hardware ya. Dan dia juga bisa dipandang sebagai software ya. Kalau dia sebagai hardware ya, yang biasa kita lihat itu ya, seperti komputer itu bentuknya seperti tower ya. Ada juga yang dalam bentuk rak, itu hardware server. Kemudian kalau software itu biasanya ya ada database server, ada web server, di mana dia itu biasanya mendengarkan di port tertentu ya, port suatu di komputer itu kan ada portnya ya. Jadi dia sifatnya listening ya. Jadi kalau saya kasih contoh di sini, saya ada aplikasi XAMPP ya. Ini biasanya untuk saya ngajar pemrograman web. Nah ini kan ada server ya, ada 2 server, Apache dan MySQL ya. Ini server dalam hal software ya. Apache ini web server melayani protokol HTTP. Nah, MySQL di sini ini adalah database server. Nah, server itu dia akan melayani klien ya. Dia ada di sini. Ada server berarti ada klien. Nah, kliennya tadi kan bisa admin, bisa user, bisa aplikasi lain ya. Nah, kalau saudara ditanya apa itu bedanya server dan database ya. Database itu bisa berupa server, dan database itu ada yang sifatnya serverless, bukan berupa server. Kalau kita ambil di sini MySQL ya. MySQL itu dia database server. Jadi ini servernya katakanlah dia adalah MySQL. Kalau MySQL maka dia berupa server ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya menjalankan MySQL ya. Sudah hijau jalan. Ini ada port ya. 3306. Nah, itu artinya apa? Ketika saya ingin mengakses MySQL, klien ya di sini ya. Klien ingin mengakses MySQL, maka dia harus dari port 3306 ya portnya ya. Jadi bisa berkomunikasi, melakukan request dari port 3306, karena di sini MySQL dia listening, mendengarkan di port 3306. Ini yang server ya. Jadi dia menggunakan port ya. Semacam jaringan gitu ya. Portnya 3306 itu defaultnya MySQL. Tapi ada juga database yang serverless ya. Jadi database ada yang berupa server, ada juga yang serverless ya, tidak menggunakan server. Misalnya SQLite ya. SQLite itu dia tidak menggunakan server, jadi dia ya aplikasi biasa. Dia nggak mendengarkan port tertentu dia. Jadi komunikasinya antara klien dan server beda. Kalau SQLite ini dia, kita punya misalkan di sini ya, kita punya apps ya atau aplikasi, maka kita tanamkan dia di sini SQLite-nya. Dia sifatnya embedded ya. Embedded pada aplikasi. Jadi seperti itu, macam-macam ya. Jadi kalau perbedaan server dan database ya dua hal yang sangat berbeda ya. Database bisa berjalan sebagai server. Jadi server itu kan apa? Kalau kita bahasa Indonesia kan pelayan kan ya. Dia melayani siapa? Melayani klien. Bagaimana bentuk layanannya? Berkomunikasi melalui port tertentu ya. Nah ini portnya kalau MySQL 3306 ya. Ini yang model server. Tapi kalau kita lihat yang model embedded, SQLite misalnya, ya dia nggak ada portnya. Dia tidak sebagai server ya. Kalau server, kliennya bisa banyak ya kliennya ya. Kliennya bisa lebih dari satu. Kliennya bisa banyak, semampu dari si servernya. Bisa dibayangkan Mas ya? Bisa Pak. Ya.
Yang lainnya mungkin boleh, silakan. Ya, Mas Faiz. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Ketika data kita input kan sebelum masuk ke storage dia masuk ke dalam buffer dulu ya Pak. Nah, kalau misalnya terjadi interruption gitu dan datanya belum disimpan, itu belum di save, kan ada sistem recovery. Nah, recovery-nya itu tuh dia mengakses buffer gitu Pak. Atau bagaimana Pak? Ya, jadi untuk apa namanya, tingkat recovery itu beda-beda ya. Kalau yang proses yang biasa, kalau proses yang query dan update terkena interupsi, ya gagal dia. Nggak pakai recovery biasanya. Yang terkena recovery pada umumnya adalah transaction ya. Yang lebih strict, yang lebih ketat itu adalah transaction. Jadi recovery itu mungkin karena dia itu berat ya, butuh resource untuk selalu memantau. Jadi biasanya kalau yang update dan query itu dia tidak melakukan recovery, tapi hanya masuk log saja ya, bahwa ada yang gagal misalnya atau terinterupsi gitu ya. Kemudian yang buffer ya, dia memang masuk ke buffer dulu sebelum masuk ke storage. Nah ini mungkin tadi terinterupsinya di bagian mana Mas? Kan interupsinya bisa macam-macam putusnya gitu ya. Dan putusnya di mana itu mungkin akan efeknya bisa berbeda ya. Atau mengapa bisa terinterupsi? Misalkan mati lampu gitu ya. Lagi nulis mati lampu. Itu kan sebuah failure kan ya. Berarti kalau datanya masih di buffer, mungkin masih bisa, masih ada ya, mungkin ya. Tergantung juga database-nya ya. Kalau buffernya ini di hard disk masih ada, tapi kalau buffernya di RAM nggak ada, hilang ya. Jadi kalau dia failure-nya berupa mati lampu dan datanya masih di buffer, buffernya pakai RAM, hilang dia. Tapi apa namanya, nanti akan muncul di dalam database, biasanya nanti ada unexpected shutdown misalnya ya. Ketika database-nya di restart, dihidupkan lagi komputernya, nanti ada unexpected event ya, misalkan yang mati lampu tadi, nanti dia mungkin akan ngecek lagi ya integritas datanya, data ini dan loggingnya ya. Jika di logging ada insert data, tapi ternyata di storage-nya nggak ada data, maka itu nanti akan jadi temuannya database-nya. Jadi mungkin seperti itu Mas. Baik, Gimana Mas? terima kasih Pak. Iya. Jadi juga tergantung posisi di mana dia terinterupsinya gitu ya. Dan database itu macam-macam, kalau yang untuk enterprise dan untuk yang penggunaan casual ya, itu juga beda level ininya, kemampuan recovery-nya. Yang lainnya mungkin silakan. Mas Gifari silakan. Izin bertanya Pak, kalau misalkan tadi yang kata Bapak serverless itu komponen DBMS tetap sama Pak? Tetap melakukan semua apa sih komponen-komponennya itu? Apa ada yang dikurangin gitu Pak? Oh iya iya. Jadi ini kan ada fitur-fitur umum ya dari DBMS. Untuk yang serverless biasanya dia untuk yang keperluan sederhana ya, dan dia tidak online biasanya. Jadi mungkin dia itu yang pasti ada ya, yang pasti ada itu nomor 1 pasti ada, harus bisa bikin skema ya. Kemudian nomor 2, untuk yang nomor 3 ini dia mungkin nggak bisa ya untuk yang serverless. Kemudian recovery, nah ini coba ya. Jadi contohnya misalnya SQLite ya, SQLite, apakah dia mendukung recovery? Coba kita lihat. Oh ada ya, SQLite ada recovery-nya, tapi
tergantung mungkin apakah otomatis atau ada cara lain gitu ya. Jadi ini masih bisa ya, ada recovery. Kemudian untuk yang concurrent data, mendukung pengaturan akses secara serentak. Nah ini bisa jadi dia tidak bisa ya, karena hanya satu user ya. Kalau yang embedded itu dia satu user biasanya, tidak concurrent. Kalau yang concurrent itu biasanya yang server ya. Jadi yang ini. Kalau yang server ini ya, yang server ini kliennya bisa banyak ya, 1, 2, 3 sampai banyak ratusan atau ribuan ya. Tapi kalau yang serverless, yang embedded biasanya hanya satu aplikasi yang dia embed ya. Dan ini biasanya penggunaannya untuk skala kecil ya, untuk yang serverless ini. Dalam hal ini serverless maksudnya yang embedded ya, bukan serverless yang web service yang mungkin istilahnya lain lagi, ada di web service. Itu ada lagi yang istilahnya serverless. Kalau ini kita bicara serverless maksudnya yang di embedded ini. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Jadi mungkin dalam istilah dalam keilmuan komputer khususnya ya, itu saudara akan menjumpai istilah-istilah yang tidak standar ya. Ketika saya tadi berbicara serverless itu sebenarnya ya multi interpretasi ya. Karena sekarang itu macam-macam istilah itu ya. Yang saya maksud tadi dalam slide tadi, serverless itu artinya tidak menggunakan server yang di-embed di aplikasi. Namun ada juga serverless itu artinya kita bikin web service ya, API, tapi tidak menggunakan server ya. Tidak menggunakan web server, dikatakan dia serverless. Itu di luar konteks perkuliahan ini ya. Ada lagi mungkin yang lainnya? Ya, baik ya. Bila tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya ambil screenshot dulu ya. Bagi yang bisa menyalakan kamera, mohon nyalakan sebentar. Ya, nggak apa-apa yang kameranya error, nggak apa-apa ya. Ya, jadi sudah saya ambil screenshotnya. Terima kasih. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga cepat sehat, Pak. Banyak Pak. Ya, sama-sama. Sehat Pak. Izin